Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalna ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts biduri ma'alimil iman wa sumusi awalimil irfan. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'alil hasana idza syi'ta sahla. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at dimanapun berada, semoga kita senantiasa masih dalam ridha Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungannya, sehingga apa yang kita lakukan bersama menjadi tambahan catatan amal ibadah kepada kita sekalian, sehingga semuanya bisa diharap nanti setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji tasakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini, pada tahun 1442 Hijriah, kita masih diberikan sebuah kesehatan fisik, kesehatan batin, kesehatan akal, sehingga kita bisa khusyuk dan sempurna melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Para hadirin, para mustami'in wal mustami'at, la'allakum tuflihun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah sunnah puasa, yang mana tentunya ada satu kata dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa sangat mudah sekali, tetapi yang sangat sulit adalah mencapai kesempurnaan puasa itu sendiri. Makanya sangat penting sekali kita mewaspadai dan sekaligus mengamalkan beberapa sunnah-sunnah terkait dengan puasa. Para hadirin, para pendengar yang saya hormati, di sini terkait dengan masalah sunnah-sunnah puasa, kami rumuskan secara garis besar ada 10. Yang pertama adalah tasahhar. Orang berpuasa itu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sahur, karena ibadah sahur ini di waktu sahur merupakan ada waktu yang sangat barokah. Di waktu sahur adalah waktu yang sangat istijabah. Artinya kita dianjurkan melaksanakan sahur bukan semata hanya untuk bisa kuat keesokan harinya untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi di sisi lain waktu sahur dan melaksanakan sahur adalah bentuk ibadah tersendiri. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa waktu sahur itu adalah waktu yang sangat barokah. Waktu sahur itu adalah waktu yang sangat istijabah. Artinya walaupun kita tanpa melaksanakan sahur kita yakin kuat, tapi tetap kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sahur, untuk melaksanakan sahur. Bahkan dalam beberapa kitab karangan ulama-ulama salafus shalah dijelaskan waktu melaksanakan sahur itu dianjurkan di akhir waktu, sehingga keesokan harinya kita kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Fisik kita tidak terganggu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sunnah-sunnah puasa adalah takjilul iftar, bersegera dalam berbuka puasa. Artinya kita dianjurkan saat azan dikumandangkan, tentunya azan maghrib, ini kita dianjurkan sangat sekali untuk melaksanakan ibadah fitrah, yaitu ibadah berbuka puasa dalam bersegera mungkin. Tentunya dengan beberapa anjuran. Yang pertama, kalau ada berbuka puasa itu dengan memakai tamrun atau kurma.
Kalau kurmanya tidak ada, maka dianjurkan untuk mengawali dengan minuman-minuman yang manis, yang mengandung gula yang manis. Kalau tidak ada, maka dianjurkan pertama kali kita iftornya pakai air putih, sesuai dengan beberapa anjuran. Idza kana ahadukum shaiman falyuftir 'ala tamri fa in lam yajid tamra fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun, karena bisa mensucikan. Jadi pertama, kita dalam melaksanakan ibadah buka puasa itu dianjurkan kita untuk takjil. Takjil itu bersegera berbuka puasa. Takjilnya atau yang dijadikan buka puasa pertama adalah kalau ada tamr itu kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dianjurkan meminum minuman yang mengandung gula atau manis-manis. Kalau tidak ada minuman yang manis-manis, maka pertama kita awali dengan air, agar supaya organ tubuh yang kekeringan selama sehari melaksanakan ibadah puasa itu sudah bisa basah. Itu yang kedua. Sunnah puasa yang ketiga adalah berdoa sebelum melaksanakan ibadah buka puasa, seperti yang maksur di beberapa hadis. Di antaranya adalah dengan kalimat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu dhahabat dhama wa talatil muluk wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli yughfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa rasaqani fa aftartu. Cuma yang biasanya dibaca kalau doa-doa iftar itu doa-doa buka puasa yang pendek-pendek saja biasanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu saja. Tapi sebenarnya ada di beberapa hadis menjelaskan lengkapnya seperti apa yang saya sampaikan barusan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu dhahabat dhama wa talatil muluk wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli yughfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa rasaqani fa aftartu. Setidaknya kalau tidak kita membacakan doa itu, doalah dengan doa-doa yang pendek saja. Karena doa adalah rukun ibadah. Doa itu merupakan sumsum dari ibadah. Sehingga di samping doa itu merupakan bentuk kehakiran kita, kehinaan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, kita sekaligus mengagungkan kebesaran Allah. Makanya Allah sangat menganjurkan sekali untuk senantiasa melaksanakan doa. Bahkan ditantang oleh Allah dalam beberapa ayat, ud'uuni astajib lakum. Bukan karena Allah yang membutuhkan kita, tapi itu sebagai bentuk ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, bahwa segala sesuatunya yang diberikan adalah Allah. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, menunjukkan kebesaran Allah sekaligus menunjukkan kehinaan kita dan ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sunnah-sunnah puasa ada juga yang pendek, yang cuma pendek. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, seperti yang biasa dibacakan oleh banyak orang. Terus yang keempat ini adalah saya rasa sangat penting untuk disampaikan kepada pemirsa, bahwa kita dianjurkan untuk bersegera mandi besar di saat kita jenabah. Ada beberapa anggapan asyatirul awalin, anggaplah seperti itu, anggapan orang-orang terdahulu. Kalau orang sedang berpuasa itu jenabah, ini ada yang mengatakan batal. Itu saya tegaskan, orang yang jenabah tanpa disengaja itu tidak batal puasanya. Cuma dianjurkan untuk bersegera harus. Semisal contoh, anggap suami istri setelah melaksanakan sahur melakukan sahur yang kedua atau berhubungan intim bersama pasangannya. Kemudian setelah melakukan hubungan intim, kemudian dia tertidur, bangunnya setelah adzan subuh. Apakah itu sah puasanya? Itu sah. Saya tegaskan sah puasanya. Itu tidak membatalkan puasa. Cuma kita dianjurkan untuk bersegera harus, kalau bisa
adus itu dilakukan sebelum terbitnya fajar subuh, fajar sodek. Baik itu hadas besar karena junub maupun haid yang sudah berhenti darahnya mengalir, atau masa haidnya sudah habis, maka segera untuk melaksanakan mandi besar atau hadus. Itu yang keempat. Yang kelima, dari beberapa sunnah-sunnah puasa adalah menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara-perkara yang bisa mengharamkan, seperti berbohong atau mengumpat dan hal-hal lain, membicarakan orang lain. Itu hindari, karena seperti apa yang saya sampaikan barusan, bahwa banyak sekali kita itu sangat mudah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang sulit kita mempertahankan untuk menggapai pahala dari puasa itu sendiri. Kalau kita melakukan hal-hal perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi bisa merugikan orang lain, hal-hal yang dilarang oleh agama seperti mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi bisa berbohong, itu sah puasanya tapi menghilangkan pahala dari puasa itu sendiri. Maka di saat kita melaksanakan ibadah puasa, hindarilah perkataan-perkataan yang tidak berguna, apalagi perkataan-perkataan yang menyimpang dari hukum syarat seperti berbohong, mengumpat dan semacamnya. Itu yang kelima. Sunnah puasa yang keenam adalah menahan diri dari segala hal-hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa. Meskipun itu dibolehkan oleh Islam, seperti contohnya adalah berpoya-poya, bersenang-senang. Kita itu hikmah dari melaksanakan ibadah puasa, belajar menahan diri. Itu yang terpenting. Kita melaksanakan ibadah puasa tujuannya adalah belajar menahan diri. Jadi kalau kita di saat melaksanakan ibadah puasa kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hikmah puasa, itu namanya belajar kita masih belum berhasil. Itu yang keenam. Terus yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah, baik kepada keluarga, kaum kerabat maupun tetangga, terutama kepada kaum fuqara dan masakin. Doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah seperti contoh, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba fi'la ma yuqarribu ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wal fuqara. Rasulullah sering meminta agar supaya beliau bisa mencintai orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Lain lagi dalam hadis, man fattara sha'iman kutiba lahu mislu ajrin illa annahu la yanqus min ajri sha'im shay'un. Orang yang memberikan sedekah kepada orang yang sedang melaksanakan puasa, maka pahalanya sama persis dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, tanpa dikurangi sedikit pun. Maka penting sekali melaksanakan sunnah-sunnah puasa yang ketujuh itu, yaitu bersedekah. Terus yang kedelapan adalah memperbanyak iktikaf di masjid, terutama pada akhir dari 21 sampai 30. Iktikaf itu sering dilakukan. Maka Rasulullah menganjurkan pada pihak keluarganya, ayo bangkit, ayo semangat, mari kita beriktikaf ke masjid dan semacamnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kesembilan adalah menghatamkan Al-Quran, setidaknya bisa 1 kali, apalagi sampai bisa lebih dari 1 kali. Imam Syafi'i saja dalam 1 bulan bisa melaksanakan khatmul Quran sebanyak 60 kali. Dan itu wakilah ada ulama yang mengatakan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali itu dilakukan dalam sholat. Yang ke-10, yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah itu yang paling sulit. Terkadang banyak orang yang shaim, yang sedang melaksanakan puasa itu di awal-awal semangat beribadah, tanggal 11 ke atas menurun, tanggal 21 pada akhir sampai akhir semakin tidak ada pekerjaan-pekerjaan sunnah-sunnah lagi. Maka istiqomah itu adalah penting. Itulah kesimpulannya, sunnah-sunnah puasa itu secara garis besar ada 10. Yang pertama adalah mengakhiri sahur atau melaksanakan ibadah sahur. Yang kedua adalah bersegera dalam berbuka puasa. Terus yang ketiga
adalah berdoa sebelum melaksanakan buka puasa. Yang keempat adalah mandi besar, bersegera mandi besar jika kita junub, kalau bisa lakukan sebelum terbitnya fajar. Yang kelima adalah menahan lisan dari perkara-perkara yang berguna, apalagi perkara-perkara yang haram seperti berbohong dan semacamnya. Yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa. Terus yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah baik kepada keluarga maupun kepada kaum kerabat, terutama kepada fakir dan miskin. Terus yang kedelapan adalah memperbanyak itikaf di masjid, terutama di akhir pertiga terakhir dari bulan Ramadan. Terus yang kesembilan adalah menghatamkan Al-Quran sebisa mungkin dan sebanyak mungkin. Yang ke-10 yang terakhir adalah istiqomah. Itulah adalah sunnah-sunnah puasa yang dilakukan, yang layak dilakukan oleh para shaimin dan shaimat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat kepada kita sekalian, terutama kepada saya pribadi. Benar datangnya dari Allah, jika keliru datangnya dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.